Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yadi Kusmiadi di program Bincang YK. Pemuda selalu menjadi sorotan utama di masyarakat karena pemuda diyakini sebagai agen perubahan yang bisa membawa perubahan di masyarakat. Namun sayangnya masih banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat dan itu dilakukan oleh pemuda. Berikut saya akan melampirkan beberapa berita terkini terkait dengan pemuda. Misalnya pemuda terekam CCTV curi HP di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nenek jatuh tergeletak, bukannya ditolong oleh pemuda, sebaliknya direkam dan ditertawakan. Pemuda mabuk miras, aman tega aniaya dan perkosa nenek 71 tahun. Dua warga Pabuaran, Serang dibekuk polisi karena diduga terlibat narkoba. Pemuda di Labuan Deli dibacok geng motor saat sahur. Dan masih banyak berita hangat yang terjadi hari-hari ini terkait dengan pemuda. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang pemuda, peran pemuda, dan bagaimana organisasi bisa membentuk karakter pemuda sehingga menjadi agen perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, di samping saya sudah ada salah satu pemuda dan merupakan aktivis Kuningan dari organisasi kami dengan Kang Muklis. Selamat sore, Kang. Selamat sore Kang Yadi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana aktivitas sekarang di organisasi kami, masih berlanjut atau sudah merambah ke organisasi lain, Kang? Ya alhamdulillah sih untuk di kami sendiri kebetulan kemarin di Kuningan ya sudah pergantian kepengurusan ya. Regenerasi dalam suatu organisasi alhamdulillah kemarin sudah berjalan satu bulan ke belakang. Kemarin ya saya sebagai ketua dan alhamdulillah sekarang sudah ada penggantinya gitu sebenarnya itu. Tapi ya alhamdulillah untuk aktivitas di kami masih juga gitu ya. Kebetulan saya juga diamanahkan di pengurus pusat juga. Pengurus pusat kami periode 2022-2024 gitu, 24 gitu sih. Alhamdulillah masih berjalan lah di kami gitu. Setiap ketua yang lengser itu tidak berarti menyudahi aktivitasnya di sebuah organisasi, ya, Kang, ya? Iya, tentu itu. Karena memang untuk ketua sendiri ataupun para demisioner ini ya tetap dalam artian ini membimbing bagaimana suatu organisasi ini, khususnya kami gitu kan, ini tetap berjalan gitu ya. Karena perjuangan kami itu ya sangat panjang gitu, bukan hanya ditentukan oleh satu periode saja gitu, bukan hanya satu pengurusan saja gitu, akan tetapi perjuangan kami ini, perjuangan suatu organisasi ini jauh ke depan gitu, bukan hanya ditentukan hanya beberapa tahun saja gitu. Oke. Kali ini kita akan berbicara tentang pemuda dan peran organisasi sebenarnya, Kang, ya. Dan salah satu yang saya lihat potensial menjadi organisasi yang bisa membentuk karakter pemuda adalah organisasi kami. Gitu ya, Kang. Tadi di awal saya sudah menyampaikan beberapa berita terkait hal-hal yang dilakukan oleh pemuda di masyarakat. Bagaimana ada respon, Kang? Entah itu yang terlibat dalam pemerkosaan, kemudian penganiayaan, bacok kayak gitu ya, bahkan sampai ada pembunuhan gitu. Dan itu dilakukan oleh pemuda. Ya sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, berbicara tentang pemuda gitu kan, pemuda ini ya orang-orang yang memang sebenarnya punya potensi yang lebih gitu ya. Dalam artian pemuda ini punya suatu hal yang lebih lah dibanding dengan anak-anak ataupun bahkan orang tua itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita melihat hari ini gitu ya, perihal tentang pemuda ya memang banyak sekali dinamikanya gitu. Ada yang memang pemuda-pemuda yang memang bisa diharapkan oleh bangsa ini gitu ya, dengan kebaikannya gitu ya, dengan kebermanfaatannya dia di masyarakat gitu. Akan tetapi ada juga yang memang pemuda yang ataupun ya pemuda yang tadi disampaikan di awal gitu oleh Kang Yadi gitu ya. Tentu ini suatu hal yang miris gitu ya. Kalau saya gitu khususnya berbicara tentang pemuda yang juga masih dalam kategori pemuda gitu ya. Betul. Melihatnya sangat miris gitu ya ketika melihat ya tadi anak muda terlibat tawuran, anak muda terlibat narkoba, apalagi tadi gitu kan ada anak muda yang seharusnya membantu orang tua gitu ya, kan tetapi melihat seperti itu ya itu sangat miris gitu ya. Tentu ya harapannya kalau kita berbicara tentang pemuda ya
pemuda ini ya yang seharusnya memberikan kebermanfaatan seharusnya terhadap masyarakat gitu ya, sekecil apapun itu gitu. Termasuk ketika tadi gitu ya, harusnya ketika ada nenek-nenek yang mau lewat jalan gitu ya, sekecil apapun itu ya, seharusnya seorang pemuda ya bisa lah menuntun gitu ya, nenek ini menyeberang jalan ataupun apapun itu yang bisa diberikan gitu terhadap masyarakat, kebermanfaatannya gitu kan, bukan justru sebaliknya gitu, itu yang tidak diharapkan gitu. Tanggung jawab terhadap agama, tanggung jawab terhadap bangsa dan juga terhadap masyarakat tentunya gitu ya. Karena ya kalau dilihat di masyarakat ya, pemuda ini ya menjadi harapan tentunya gitu ya, harapan masa depan bangsa gitu, gitu kan. Betul. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Iya. Lalu kami sendiri bagaimana melihat pemuda dalam kacamata kami atau kacamata aktivis ketika melihat pemuda? Ya, seperti yang tadi di awal disampaikan ya, bahwa untuk hari ini gitu, geliat-geliat ataupun pergerakan-pergerakan mahasiswa, alhamdulillahnya kalau justru saya lihat justru ada nilai positif gitu kan. Terlepas dari hal-hal negatif yang tadi disampaikan di awal gitu. Saya rasa pemuda hari ini ya, para mahasiswa khususnya gitu kan, ini sudah mulai peka kembali gitu terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada gitu kan. Semisal kemarin ya, minyak goreng ataupun perihal ya isu-isu yang berkembang hari ini gitu ya, dari hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat gitu ya. Dari mulai LPG mau naik lagi gitu kan, terus juga Semua harga-harga sekarang melambung. harga-harga itu pasti melambung gitu. Dan bagaimana peran pemuda karena akhirnya? efek dari kebijakan pemerintah itu sendiri gitu kan. Sehingga ya alhamdulillah kalau saya lihat ya, khususnya kami sendiri juga mulai sih, tapi sudah bergerak gitu dari kemarin-kemarin, dan sebenarnya hari ini juga di pusat itu sedang ada pergerakan juga. Sedang ada pergerakan. Berupa demo kah atau berupa lobby atau sejenisnya gitu? Kemarin sempat lobby juga dengan dialog gitu dengan presiden gitu kan, di tataran pusat gitu kan. Tetapi dalam dialog saja nampaknya tidak cukup. Tidak cukup. Ya makanya ya harus ada aksi-aksi jalanan juga yang memang ini harus sangat didengar gitu, dan wajib gitu kan untuk pemerintah gitu, bagaimana pemerintah ini mensejahterakan masyarakat gitu kan, bisa ya minimalnya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang terjangkau gitu ya, seperti janji-janji presiden waktu pemilu gitu kan gitu. Nah itu gitu. Kita seolah-olah menantikan janji yang notabene hari ini nampaknya belum secara penuh terrealisasikan secara nyata ya. Ya betul banget Kang. Jadi kalau kita lihat janji-janji dulu gitu ketika pemilu gitu, menjelang pemilu gitu kan, itu banyak sekali janji-janji yang ditawarkan gitu, yang ditawarkan kepada masyarakat gitu. Tapi ya kita lihat realitanya hari ini justru ya, berapa banyak sih janji yang waktu itu diutarakan dengan janji yang hari ini terrealisasikan gitu kan. Itu bisa dilihat gitu. Itu sangat jomplang sekali gitu kan. Banyak janji kan, tapi hari ini realitanya berbanding terbalik gitu. Dan itu membuat kami dan organisasi lain sepakat untuk turun ke jalan, kemudian menyuarakan aspirasi dan melakukan pergerakan. Ya tentu gitu ya, karena ini menjadi keresahan kita bersama gitu kan. Apalagi melihat hari ini masyarakat yang dengan keresahannya gitu ya, keresahannya dengan bahan pokok yang melambung tinggi gitu ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang melambung tinggi gitu ya. Ya kita selaku organisasi kami ya, organisasi pemuda dan juga mahasiswa, ya ini tentu kita juga peka terhadap itu gitu kan. Apa yang dirasakan oleh masyarakat tentunya dirasakan juga oleh kita gitu. Akan tapi mungkin bedanya kita ya selaku organisasi kepemudaan, organisasi intelektual gitu ya, mahasiswa lah gitu ya, yang memang sudah harusnya menyuarakan itu gitu terhadap pemimpin gitu kan. Pemerintahan hari ini baik di tataran nasional maupun tataran daerah gitu kan. Kalau teman-teman kami dan organisasi lain mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan turun ke jalan, kemudian demo, bahkan mengasah intelektual dengan isu-isu yang kritis yang terjadi di masyarakat gitu kan. Lalu kan bagaimana tanggapannya ketika melihat para pemuda saat ini, mereka dengan enjoy-nya menikmati hidup mereka, dalam artian entah mereka hedonismenya, kemudian mereka poya-poya dan lain sebagainya, seolah-olah hidup muda mereka tuh hanya untuk bersenang-senang. Bagaimana pandangannya Kak?
Ya tentu, ini suatu hal yang tidak diharapkan gitu kan ketika melihat pemuda yang, sebagian ya, saya katakan hanya sebagian gitu ya, Mhm, karena saya, punya harapan dan saya melihat banyak sekali pemuda-pemuda yang memang bisa diharapkan mhm, gitu ya. Dan kalau misalkan melihat dari sisi apa namanya, sisi yang lain gitu ya, sisi katakanlah degradasi moral gitu kan, ya ini pemuda yang tidak diharapkan gitu kan, yang tadi apa namanya, banyak yang hedonisme gitu, mhm, banyak yang individualis gitu kan, yang betul, mementingkan diri sendiri gitu kan. Itu yang tidak diharapkan gitu ya. Oleh karenanya gitu, kita di organisasi dididik bagaimana kita ini peka gitu terhadap masyarakat gitu ya. Mengesampingkan urusan pribadi gitu istilahnya, mhm, mengesampingkan urusan pribadi dan mengedepankan kepentingan, umat lah gitu, mhm, kepentingan rakyat gitu, betul, kepentingan masyarakat gitu ya. Nah itu mungkin, hal yang bisa dilihat gitu, pemuda-pemuda yang apa namanya, terorganisir gitu dengan mhm, pemuda-pemuda yang belum terorganisir gitu mhm, ya. Karena, orang-orang ataupun pemuda dalam hal ini gitu yang ikut berorganisasi, saya rasa gitu yang kita rasakan, itu punya kepekaan gitu ya terhadap mhm, masyarakat gitu ya. Dan tentu harapannya ya semua pemuda ya bisa lah gitu untuk, bersama di organisasi-organisasi manapun itu gitu, mhm. yang jelas ya organisasi yang positif harusnya gitu kan. Mhm. Oke, untuk bisa memberikan kontribusi dari pemuda pada Mhm, masyarakat atau bahkan secara luas pada bangsa dan negara, mhm, ya Kang ya, itu kan otomatis dibutuhkan satu karakter atau beberapa karakter unggul gitu. mhm, Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Iis bahwa organisasi, orang-orang terorganisir, mereka iya, dididik dan lain sebagainya gitu. mhm. Kira-kira ada nggak sih Kang karakter-karakter unggul yang harusnya muncul dari seorang pemuda sehingga bisa diandalkan oleh bangsa dan negara? Ya, saya rasa, karakter-karakter ini ya memang yang, sudah dididik gitu kan di organisasi gitu ya. Semisal bagaimana pemuda ataupun, ya kita seharusnya saya gitu karena berada di organisasi kepemudaan dan mahasiswa gitu ya, dididik bagaimana menjaga integritas gitu ya, menjaga integritas dan juga kejujuran gitu kan. Mhm, Nah, karena memang, hal inilah yang menjadi suatu hal yang penting gitu ya, integritas dan kejujuran ini karena apa gitu ya, kita melihat hari ini, pejabat-pejabat kita gitu ya, mhm, yang nihil sekali, yang apa namanya, bahkan tidak mempunyai moral gitu kan, dengan banyaknya tanpa malu gitu kan, mhm, melakukan korupsi, bahkan di masa pandemi gitu kan, itu betul. urat malunya saya rasa udah hilang gitu kan. Mhm, Oleh karenanya ya, di kita gitu, khususnya di kami, ya bagaimana menjaga integritas, moralitas, itu yang, dikedepankan gitu. mhm, Juga selain itu ya, leadership yang memang, harus dimiliki gitu oleh, para pemuda gitu kan. mhm, Karena bagaimana kita mau menyeru terhadap kebaikan ya, kalau misalkan kita sendiri, belum mampu untuk mengorganisir ataupun untuk, apa namanya, memimpin lah gitu ya, mhm, dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Dan peran-peran kita sebenarnya masih banyak gitu, masih banyak sekali ruang-ruang kosong yang bisa diberikan oleh para pemuda mhm. yang saya lihat gitu kan. Mulai kita aktif di lingkungan yang kecil gitu, di RT Iya, RW gitu kan, di kampung-kampung gitu, di Karang Taruna gitu ya, bahkan sampai tataran nasional gitu kan. mhm, Tentu ya dengan porsinya masing-masing gitu, tidak betul, juga, memaksakan gitu kan. mhm, Yang jelas ya, berapapun ataupun sebesar apapun kontribusi gitu yang diberikan, ya, harapannya tentu ada kebermanfaatan untuk mhm, masyarakat gitu kan. betul, betul. Dan Kang Is sudah lama berada di organisasi atau bisa disebutkan mungkin dalam durasi tahun kapan atau sudah berapa lama Kang Is aktif di organisasi? Ya, organisasi sendiri sebenarnya saya ini ya, apa namanya, nggak terlalu lama gitu bisa Mhm, dikatakan gitu ya. Karena sebenarnya saya kenal organisasi itu waktu SMA gitu ya. mhm, Ya awalnya saya emang ikut-ikutan gitu ya. Di SMA saya ikut di, pecinta alam waktu itu gitu ya. mhm, Nah ini menjadi katakanlah cita pertama saya itu di organisasi oke, gitu ya. Di pecinta alam ya, orang-orang yang suka nge gitu, naik gunung mhm, ya, apa namanya, kegiatan alam bebas lah gitu. mhm, Itu, awal mula saya berkenalan dengan organisasi gitu ya. Karena dulu waktu SMP ataupun SD gitu ya, belum, terlalu paham, terlalu inilah gitu sama betul, organisasi gitulah gitu.
Nah, waktu SMA itu coba-coba gitu sebenarnya, ikutan ya udah nyaman, udah ikut, dan sampai sekarang juga masih ada komunikasi gitu dengan adik-adik komunitas pecinta alam gitu, Iya. di Kuningan gitu masih komunikasi gitu. Terus ya beranjak di bangku perkuliahan, di mahasiswa, karena dulu itu motivasinya saya ingin mencoba banyak hal sebenarnya gitu ya, ingin mencoba banyak Kita hal, mengeksplorasi hal-hal baru ya. ingin mengeksplorasi diri gitu. Karena apa ya, itu waktu saya SMA gitu, waktu sebagai pelajar dengan mahasiswa itu merasakan bagaimana organisasi itu beda sekali gitu. Maksudnya waktu SMA itu beda dengan waktu organisasi ketika waktu kuliah gitu. Nah, waktu kuliah ini memang kita dituntut bagaimana kita menjadi mandiri gitu kan ya, tidak berpangku tangan gitu terhadap orang lain gitu ya. Ya banyak hal lah gitu, banyak hal di sana, banyak hal yang bisa saya dapatkan gitu ya. Pembelajaran yang sangat luar biasa gitu ketika saya berada di kampus gitu waktu itu gitu. Dan alhamdulillah pasca kampus juga tetap berorganisasi gitu ya. Karena ya apa namanya, harapan saya gitu ya berorganisasi ya ini bagaimana mengorganisir kebaikan-kebaikan itu gitu ya. Karena apa gitu, kalau kita lihat gitu ya, yang di seorang perampok saja gitu ya, ketika ingin mencuri barang gitu ya, katakanlah di bank gitu ataupun dimanapun itu di tempatnya gitu, ingin mencuri sesuatu gitu di rumah orang lain gitu kan, itu perlu organisasi yang bagus gitu ya, bagaimana komunikasinya Iya, gitu dan ya. itu tidak dilakukan oleh sendiri ya. Nah, tidak dilakukan sendiri dan itu tidak instan tentunya. Dan itu dengan strategi. Ya, dan itu juga termasuk strategi ya. Nah, karena di organisasi ini bagaimana kita berproses menjadi seorang pribadi yang lebih baik gitu ya. Itu mungkin Kang. Oke, dengan lamanya Kang Iis ada di organisasi dan mungkin di balik kami, Kang Iis juga terjun di beberapa organisasi sosial masyarakat ya Kang ya? Oke, kira-kira kehidupan organisasi itu seberapa berpengaruhnya sih Kang sehingga bisa membentuk kita menjadi pemuda dengan karakter yang unggul? Mungkin Kang Iis bisa sedikit dari pengalaman pribadi seperti apa dan atau mungkin teman-teman. Ya, sedikit pengalaman saja mungkin ya Kang. Ya berawal dari motivasi ingin mengeksplor diri gitu ya. Saya itu ikut ya berkecimpung lah di beberapa organisasi gitu kan. Mulai dari organisasi kemahasiswaan, organisasi pergerakan, ya, sampai organisasi sosial, organisasi keagamaan pun sempat saya ikuti gitu ya. Dulu sempat di Ikatan Rabanya Masjid di desa gitu ya. Terus di himpunan mahasiswa gitu, di BEM juga pernah gitu, di KAMBI tentunya gitu, di LDK, dan di Karang Taruna juga masuk gitu kan. Dari perjalanan organisasi itu gitu ya, saya banyak menemukan suatu hal, apa namanya, perbedaan gitu, perubahan yang bisa saya rasakan gitu, yang bisa saya rasakan sampai saat ini gitu ya. Mungkin kalau saya tidak berorganisasi, saya juga tidak bisa duduk di sini mungkin kan, gitu ya, bertemu dengan Kang Yadi gitu kan. Nah ini salah satu manfaat berorganisasi ya. Hal yang saya dapatkan itu bagaimana komunikasi gitu pertama gitu ya, komunikasi, bagaimana saya komunikasi apa namanya dengan orang lain gitu kan, komunikasi dengan semua jenis istilahnya masyarakat gitu ya, dengan berbagai semua kalangan, semua perbedaan ya, masyarakat gitu kan, dari mulai dari mohon maaf pendidikan rendah sampai pendidikan yang tinggi gitu ya. Itu pernah dicoba gitu. Dari komunikasi ini ya tentu apa namanya, lambat laun itu mengupgrade diri kita gitu. Gitu. Yang kedua, banyak sekali manfaatnya ya, bagaimana networking itu gitu kan, bagaimana relasi gitu. Kalau dulu mungkin kalau tidak berorganisasi itu kita hanya hidup sendiri gitu ya. Tapi ketika hidup di ketika kita mengenal organisasi, kita bisa banyak kenal dengan banyak orang gitu ya, dimanapun gitu ya, di tempat manapun gitu kan, banyak orang yang bisa kita ajak kerjasama untuk perbaikan gitu kan. Dan ketika Kang Is akhirnya memutuskan untuk aktif di banyak organisasi, mungkin akhirnya juga menemukan ya Kang, ternyata ada banyak orang yang justru lebih hebat pengaruhnya, bahkan sudah lebih lama mengabdi untuk masyarakat gitu ya Kang. Iya.
Ya, ya, terutama ketika saya kenal dengan kami gitu ya, karena kami ini organisasi, apa ya, ya organisasi ekstra kampus sebenarnya gitu, Betul. dan, kami ini ya organisasi yang tidak hanya setelah misalkan ikut organisasi ini selesai gitu, Mhm, tidak gitu. mhm, Kan tapi ya perjuangan kami itu ya terus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya gitu mhm, kan. Artinya kita punya suatu visi yang besar gitu, yang saya punya visi, punya misi, dan itu, apa namanya, didapatkan ketika di organisasi gitu ya. mhm, Bagaimana, teman-teman di organisasi ini, mencapai suatu visi untuk kebermanfaatan gitu sih. mhm. Itu Kang. Oke. Baik, dengan pengalaman Kang Iis dan juga teman-teman mungkin ya di organisasi selama ini, pada akhirnya apakah kita bisa mengatakan bahwa setiap pemuda harusnya diwajibkan untuk mengikuti setidaknya satu organisasi? Ya, kalau dulu saya waktu SMA itu dari sekolah itu, mewajibkan gitu untuk ikut organisasi gitu ya. Semenjak SMA diwajibkan untuk ikut organisasi, dan di waktu perkuliahan ya, apa di kampus juga sama gitu, ikut organisasi gitu ya. Dan saya rasa itu harus harus dan, harus banget gitu pemuda ataupun bahkan non pemuda pun harus ikut berorganisasi gitu kan. Mhm, Karena ya tadi gitu, banyak sekali kebermanfaatan yang bisa kita berikan gitu ketika di organisasi gitu. Beda halnya kalau misalkan kita, eee, sendiri gitu ya. Kalau misalkan sendiri bisa mungkin bermanfaat bagi, eee, banyak orang gitu. mhm, Tapi ketika berorganisasi itu lebih banyak, kita bisa memberikan mhm. kebermanfaatan untuk Lebih orang luas banyak. cakupannya ya, Kang? Ya lebih luas gitu ya. Mhm, Kalau mungkin kita sendiri gitu, kalau saya misalkan tidak organisasi, mungkin bisa juga gitu memberikan mhm. kebermanfaatan gitu kan, Tapi hanya untuk lingkupnya kecil? sekitar lingkupnya kecil. Kan tapi Mhm, ketika di organisasi itu lingkupnya lebih luas gitu, mhm, nasional gitu kan, kalau, kami sendiri kan organisasi nasional gitu. mhm, Jadi kebermanfaatannya itu lebih luas gitu ya, mhm, dan kebaikan-kebaikannya pun tentu kalau misalkan kita, apa namanya, bicara tentang kebaikan gitu, apa namanya, pahala lah katakanlah mhm. kalau orang Islam gitu kan, ya itu lebih, banyak pahalanya ketika berada di organisasi gitu. Oke. Ketika, apa namanya, berjamaah lah gitu ya, Mhm. melakukan Tepat. kebaikan berjamaah gitu. Mhm. Beda dengan sendiri gitu sih, gitu. Betul, betul ya. Itu Iya, adalah salah satu analogi yang paling bagus ya, Kang, ya. iya, Dengan sholat sendiri mungkin pahala kita, iya, belum pasti loh ya, mhm, gitu. Satu 2 pun belum pasti, tapi dengan berjamaah setidaknya sudah ada kepastian, iya, ya, Kang, ya, mhm, gitu. Dan justru dengan berjamaah atau berorganisasi, itu membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih solid, iya, ya, Kang, itu, ya. Mhm. Dengan sekarang Kang Is ada di masyarakat, dengan entah itu pekerjaan, kemudian sekarang aktivitasnya di masyarakat, dengan dinamika perubahan di masyarakat, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi yang tidak bisa kita prediksi, terjadi mhm, secara berulang atau bahkan fluktuatif gitu ya Kang iya, ya, gitu. Mungkin dari segi Kang Iis yang memang sudah lama di organisasi akhirnya merasakan sendiri bagaimana mhm, manfaat kita berorganisasi di masyarakat yang dinamikanya selalu mhm. berubah-ubah. Ya tentu gitu ya, orang-orang yang dulunya ikut organisasi dengan orang-orang yang dulunya tidak berorganisasi kan ya, itu akan sangat terlihat sekali gitu ketika sudah, masuk ke dalam tatanan masyarakat gitu ya. Orang-orang yang, berorganisasi gitu ya, ketika berada di masyarakat, itu tidak istilahnya tidak lagi, menyesuaikan katakan, ataupun tidak lagi gugup lah katakanlah gitu ya. Mhm, Karena apa gitu, karena orang yang berorganisasi itu sudah lama gitu, berproses di organisasi itu, bagaimana di dirinya itu berproses di organisasi, katakanlah tidak bagaimana berbicara di depan umum gitu ya, mhm, bagaimana menghadapi orang gitu kan, dan bagaimana juga ketika, berhadapan dengan orang yang ya berbagai macam karakter orang gitu kan. iya, Itu yang apa namanya, ketika seorang yang dulunya organisasi berkecimpung di masyarakat itu akan ya biasa aja gitu, mhm. maksudnya sudah, terbiasa gitu dengan hal-hal seperti itu yang fluktuatif gitu kan, yang berbeda-beda dengan masyarakat yang keinginannya banyak tentu gitu ya. Betul. Dengan, beda halnya kalau misalkan tidak berorganisasi gitu ya. Kalau tidak Mhm, berorganisasi itu ya bisa dilihat juga di masyarakat gitu kan. mhm, Biasanya, ya lebih individualis gitu kan, dan juga ketika di masyarakat juga mungkin mohon maaf gitu ya,
ada yang masih gugupnya itu kelihatan banget Iya. gitu kan gitu ya. Nah itu gitu. Nah karenanya ya manfaat organisasi ini sangat luar biasa Mhm. gitu ya. Bagaimana kita ditempa di organisasi itu menjadi pribadi yang kuat ya, yang Mhm. tabah gitu, yang tangguh lah gitu gitu Betul. sih. Mhm. Gitu. Dan, mungkin Kang Is juga sepakat ya dengan banyaknya fenomena negatif yang dimunculkan oleh sebagian pemuda saat ini, sebenarnya itu bisa kita cegah atau Hmm, ada langkah, preventif ya Kang ya, ya, dengan jalan para pemuda aktif di banyak kegiatan gitu. ya. Ya, karena sebenarnya kan pemuda ini kalau saya lihat ya, orang yang memang banyak sekali waktu luangnya sebenarnya gitu kan. Betul. Eee, yang masih belum terikat dengan suatu instansi gitu Mhm. ya. Sangat disayangkan tentunya kalau misalkan ya, pemuda hari ini ya hanya berdiam diri saja gitu Mhm. kan, hanya rebahan saja katakanlah Mhm. kalau Betul. orang bilang gitu ya. Hanya ya memikirkan diri sendiri atau mungkin, kalau sekarang kan dengan canggihnya teknologi gitu ya, dengan gamenya yang, melalaikan gitu Mhm. kan gitu ya, itu yang tentu tidak kita harapkan gitu Mhm. kan. Eee, jadi ya kalau pemuda hari ini masih seperti itu ya kita lihat bagaimana Indonesia ataupun bangsa ini ke depan seperti Mhm. apa gitu kan. Mhm. Ya ini tentu jadi PR kita Mhm. bersama Dan gitu ini kan. jadi cerminan masa depan Ya, bangsa ya Kang ya? iya tentu gitu. Cerminan Mhm. bangsa itu dilihat bagaimana kita hari ini gitu kan, Tepat. selaku pemuda hari ini, Mhm. ke depan bangsa kita mau dibawa kemana gitu kan. Mhm. Jadi ya harapannya tentu untuk para pemuda gitu ya, anak, remaja gitu kan, ataupun siapapun itu gitu ya, ya marilah kita untuk bersama-sama terjun, di organisasi yang, apa namanya, memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak gitu sih. Mhm. Oke. Lalu dengan aktivitas Kang Is sekarang yang sudah berhenti dari, jabatan, Hmm, dan tapi tidak berarti Kang Is lepas ya tanggung ya, jawab, justru masih ada mungkin, teman-teman yang memang sudah demisioner, tapi tetap ya, ada komunitas yang menghimpun ya, itu ya Kang ya, untuk membimbing, junior atau adik-adiknya dalam berorganisasi ya. mhm. Lalu setelah ini Kang Is apakah ada niatan untuk gabung dengan, level provinsi atau nasional? Ya, kalau misal apa namanya, melihat dari, organisasi itu sendiri gitu kan, di kami itu ada tataran atau bagian pengurus komisariat gitu kan, di tatanan kampus gitu. Ada daerah itu lingkupnya kota, kabupaten, di wilayah itu provinsi dan juga di pusat gitu ya. Kebetulan saya juga diamanahkan di pengurus pusat sekarang tuh, Mhm. di bidang sosial masyarakat gitu, di bidang sosial masyarakat. Jadi saya tidak berlepas langsung gitu kan Mhm. di apa namanya, di kami atau, khususnya gitu, karena saya juga masih terikat di kami cuma beda tempat saja gitu ya, Mhm. beda amanah dan juga beda tempat gitu. Kalau kemarin-kemarin saya di Kuningan gitu ya, amanah fokusan amanahnya gitu ya, sekarang ya di nasional gitu ya, sama Alhamdulillah. teman-teman yang lain juga Mhm. gitu ya, Dan gitu. kita berharap dengan, Kang Iis stay di nasional sekarang, bertemu dengan teman-teman dari Nusantara, itu Ya, justru bisa memberikan insight tersendiri ya, dengan ya. pengalaman yang luar biasa Mmm, ya, Kang, ya? iya, karena memang, untuk belajar itu kan kita tidak hanya sekarang gitu ya, belajar itu kan sampai kita meninggal gitu ya, Betul. belajar gitu. Karenanya ya dimanapun kita ya berada itu ya jadikan itu sebagai momen untuk Mhm. belajar gitu ya. Baik eee, di sini gitu ya, di manapun gitulah, di Mhm. Kuningan maupun di manapun itu gitu ya, tempat bagaimana kita untuk, belajar, Mhm. memperbaiki diri, menimba ilmu, ya Betul. mengisi kekosongan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat lah Mhm. gitu sih. Mhm. Oke, tadi ada bagian yang menarik, Kang Iis mengatakan bahwa karenanya ketika mereka tidak punya aktivitas atau tidak tergabung dalam satu dari organisasi, justru peluang dalam melakukan keburukannya jauh lebih besar, ya Kang Iya, ya. Mungkin beberapa berita yang hari ini kita lihat tagline-nya di, majalah, di koran, atau di berita-berita online saat ini, mungkin adalah pemuda-pemuda yang mereka memiliki banyak waktu luang tapi mereka kebingungan mhm, dengan aktivitas apa yang harus dikerjakan, mhm, sehingga akhirnya dominan mereka untuk melakukan keburukan itu jauh lebih besar kan ya. iya, Oleh karenanya
Kita mungkin sepakat ya Kang ya, pemuda-pemudi yang hari ini memiliki banyak waktu luang ketika mereka tergabung dalam organisasi, itu akan terlatih menjadi pribadi yang aktif, Ya. memiliki banyak kegiatan, Ya. produktif, dan selalu memikirkan masa depan ya Kang ya. Hmm. Khususnya mungkin masa depan bangsa ketika Ya. kita lihat ini dalam perspektif politik dan organisasi Kang ya. Ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Kang sebelum kita tutup perbincangan kita? Mungkin sebagai penutup gitu kan, bahwa hari ini kita melihat bagaimana pemuda hari ini gitu kan, dengan segala aktivitas pemuda hari ini, dengan segala kepekaannya gitu terhadap masyarakat gitu ya, tentu ini suatu hal yang positif ya, satu hal yang perlu kita sambut baik tentunya gitu ya, karena artinya pemuda hari ini tidak hanya diam-diam saja gitu kan. Artinya pemuda hari ini ya bisa melakukan suatu perubahan lah, bisa memberikan suatu kontribusi gitu, sekecil apapun itu ya, bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat gitu, bahwa pemuda yang menjadi harapan anak bangsa, menjadi harapan bangsa itu ya tidak hanya berdiam diri saja. Artinya masih ada kepedulian dalam diri pemuda, bagaimana melihat realita sekarang ya terhadap di masyarakat gitu ya. Tentu harapan dari masyarakat terhadap pemuda itu sangat tinggi gitu ya, sehingga ya pemuda hari ini bisa diharapkan oleh masyarakat lah gitu. Oke, siap. Baik Kang Is, nampaknya bincang hari ini kita harus akhiri, dan insya Allah buat pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, insya Allah ketika menyaksikan ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari bincang saya dengan Kang Is ya Kang ya, tentang pemuda, organisasi, dan perannya di masyarakat. Ya. Oke. Baik pemirsa, mungkin cukup sampai sekian untuk bincang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di bincang selanjutnya bersama saya, Yadi Kusmayadi, dan tim undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Is, terima kasih banyak atas waktunya Siap, Pak karena Yadi. telah meluangkan waktu. Sama-sama.